Setelah di hari sebelumnya, Yamada mengajak Ichikawa untuk ketemuan di kuil saat tahun baru nanti. Dan saat itu telah tiba, di mana Ichikawa terlihat sudah berada di kawasan kuil yang ramai bersama dengan keluarganya. Di dalam pikiran Ichikawa, sudah tersusun rencana di mana dia akan ketemuan dengan Yamada dalam waktu setengah jam lagi. Rencananya, dia akan mencari alasan untuk berpisah dan tidak ikut pulang bersama keluarganya, sehingga dia bisa ketemuan dengan Yamada. Tadinya sih begitu. Namun rencana itu gagal setelah mereka melihat Yamada ada di depannya. Ichikawa pun kaget, rupanya Yamada datang setengah jam lebih awal dari waktu janjian. Sepertinya Ichikawa melupakan saat mereka janjian di Shibuya. Waktu itu juga Yamada datang setengah jam lebih awal. Sebelumnya karena begitu antusias ingin bertemu Yamada. Dan sekarang dia sudah ada di depannya. Kana pun bertanya kepada adiknya itu, apakah dia sudah punya pacar? Karena terlihat dia berdandan dengan rapi yang sudah pasti dia akan ketemuan dengan orang yang disukainya. Lalu Kana pun menyuruh Kyo-chan untuk segera menyapanya yang terlihat malu-malu sampai suaranya terdengar oleh Yamada. Yamada yang mendengarnya langsung menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya kepada keluarga Ichikawa. Singkat cerita, tibalah mereka di depan kuil. Di sini Yamada melihat Ichikawa yang hanya satu tangan diangkat karena tangan sebelahnya belum sembuh dari cedera. Hal mengejutkan pun terjadi. Sudah pasti Ichikawa sangat gugup, sampai nggak tahu harus memohon apa. Setelah selesai, Yamada pun berpamitan untuk pergi ke arah yang berbeda dengan keluarga Ichikawa. Lalu, Kana mengutarakan kepada adiknya itu kalau Yamada begitu terlihat dewasa sampai Kana tidak bisa menyeimbangi sikapnya. Di saat akan pulang, Ichikawa tadinya ingin berpisah, namun Kana tiba-tiba berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi bersama Ichikawa. Rupanya, Kana ingin kesan pertama yang lebih baik untuk Yamada. Karenanya, dia ingin bertemu lagi sambil menyeret Ichikawa untuk mencari Yamada. Di tengah keramaian, akhirnya mereka melihat Yamada. Tanpa basa-basi, langsung saja Ichikawa memanggilnya. Yamada! Ketika dideketin, rupanya Yamada sedang makan camilan seperti biasanya. Sambil makan, Yamada juga bilang kepada Ichikawa, aku juga beli makanan buatmu, dengan nada yang kurang jelas karena makanan di mulutnya. Tapi Yamada sedikit kaget saat melihat kakaknya juga ada di sini. Langsung saja Yamada merapikan cara makannya agar terlihat baik oleh kakaknya Ichikawa. Kana yang ingin kesan pertama lebih baik, lalu mengajak Yamada untuk berkunjung ke rumahnya. Yamada pun langsung mengiyakan ajakan Kana dan membuat adiknya itu sedikit kebingungan dengan rencana kakaknya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Ichikawa. Saat Yamada membuka jaket, terlihat gantungan kunci itu dikaitkan di pinggangnya. Ichikawa yang melihatnya sedikit panik, karena dia bilang ke kakaknya untuk beli gantungan kunci agar samaan dengannya. Namun dia tidak memberitahu kalau itu untuk Yamada. Langsung saja dengan agresif, Ichikawa menutupi gantungan kunci itu yang ada di pinggang Yamada ketika akan duduk. Sontak saja Kana yang melihatnya pun kaget, mengira Ichikawa melakukan hal yang memalukan. Kakaknya yang terlihat marah langsung menarik baju Ichikawa sambil berkata, apa kalian sudah sedekat ini? Namun saat melihat Yamada yang sedang duduk, Kana akhirnya melihat salah satu gantungan kunci kembarnya ada di pinggang Yamada. Kakaknya pun lantas mengerti apa maksud adiknya itu. Sambil membisikkan apa benar Yamada masih SMP karena terlihat dia seperti orang dewasa. Tak lama kemudian, Kana memberikan sup tahun baru untuk Yamada. Karena memang hobinya makan, Yamada pun dengan lahap memakannya. Ketika sedang makan, Kana yang memperhatikannya tak segan untuk bilang kalau Yamada terlihat sangat kawaii, dibarengi percaya diri yang tinggi sampai menyilaukan mata mereka. Setelah selesai makan, Kana lalu bertanya kepada Yamada kalau biasanya dia suka dipanggil apa oleh teman-temannya. Karena kalau dipanggil Yamada-san terdengar sangat formal baginya. Kana pun lalu bertanya kepada adiknya itu, sebaiknya dia memanggil apa untuk Yamada agar terdengar lebih akrab. Menurut Ichikawa, panggil saja nama depannya. Yamada, nandaki? Setelah selesai isengin adiknya, rupanya Kana tidak berhenti sampai di situ. Kana pun mengambil album foto Ichikawa dan memamerkannya kepada Yamada yang terlihat senang saat melihatnya. Namun rupanya Ichikawa terlihat malu ketika fotonya dilihat oleh Yamada. Di tengah suasana yang jadi canggung, tiba-tiba kakaknya memutuskan untuk pergi dengan alasan ada janji dengan teman-temannya. Tadinya Yamada juga ingin pulang saja, namun Kana langsung menyuruhnya untuk tetap di rumah. Ichikawa yang melihat gantungan kunci tergeletak di kursi langsung menghampiri mereka berdua di dekat pintu. Namun rupanya punya Yamada masih ada di pinggangnya. Itu berarti ini kepunyaan kakaknya yang tertinggal. Ketika di depan terdengar Kana berterima kasih dan sangat senang karena Yamada telah menjadi teman untuk adiknya.
Lalu Yamada pun memegang pundak Kana dan berkata, Onechan te yunde ii? rupanya Yamada ingin memanggil One-chan untuk kakak perempuan Ichikawa. Lantas Kana yang sedikit kaget juga ingin memanggil Ana-chan untuk Yamada. Sungguh momen manis yang dilihat Ichikawa yang diam di balik pintu. Setelah selesai, Ichikawa hendak pergi ke kamar untuk menyimpan album fotonya. Namun, rupanya Yamada mengikutinya masuk ke dalam kamar. Ketika album foto itu disimpan, tiba-tiba Yamada mengambil album itu dan duduk di kasur sambil melihat salah satu foto di album itu. Rupanya, Yamada mengetahui kalau Ichikawa dan Chihiro Kobayashi merupakan teman saat masih di SD. Dia tahu itu karena pernah melihatnya di album foto milik Kobayashi. Setelah itu, Yamada yang terlihat kepo, lalu melihat dan menanyakan beberapa piala penghargaan kejurnas yang didapat Ichikawa. Di situ juga ada salah satu yang menarik perhatian Yamada, yaitu buku tentang kejahatan dan pembunuhan. Ichikawa pun memberitahu kalau itu adalah buku tentang psikologi seorang pembunuh. Ichikawa kira Yamada akan menjadi takut setelah melihat buku itu. Namun entah kenapa, Yamada malah seperti tertarik akan hal itu. Sambil tiduran di kasur, Yamada pun bertanya, apakah kamu bisa baca pikiranku? Ichikawa yang terlihat gugup karena melihat Yamada tiduran di kasurnya, hanya bisa menjawab tidak. Kan kamu bukan seorang pembunuh. Saat tiduran itulah Yamada rupanya menemukan majalah yang dibeli Ichikawa saat pertama kali mengenal Yamada. Setelah itu Yamada pun meminta maaf dan Ichikawa pun berpikir dirinya sudah tamat. Tapi apa yang terjadi? Rupanya kejutan tak berhenti sampai di situ. Terlihat Yamada sedang memotret beberapa foto Ichikawa di album miliknya itu. Ichikawa pun merasa heran melihat Yamada lalu pergi meninggalkannya. Lantas Ichikawa pun mengejarnya. Tapi saat di tengah tangga, Yamada mendadak berhenti sambil bilang, aku akan menunjukkan foto dirinya di lain waktu. Ichikawa yang hanya bengong melihat Yamada pergi dari rumahnya sambil berpikir apakah itu berarti Yamada akan mengundang Ichikawa ke rumahnya. Tapi di sisi lain, Ichikawa berpikir itu tidak mungkin terjadi. Beberapa hari setelahnya, tibalah waktu untuk kembali sekolah setelah menjalani liburan musim dingin yang menyenangkan. Sesampainya di gerbang sekolah, Ichikawa pun bertemu Yamada yang sepertinya sudah menunggu di sana. Ibunya Ichikawa yang melihat Yamada pun langsung menyapanya. Tak lupa juga Kana meminta Yamada untuk menjaga Ichikawa karena masih cedera di tangannya. Sambil jalan, rupanya Yamada memperhatikan Ichikawa yang tidak kelihatan memakai gantungan kunci yang sama dengannya. Ichikawa memberitahu kalau gantungan kuncinya disimpan di tas karena sulit mengaitkan dengan satu tangan. Lantas Yamada pun membantu memakaikan gantungan kunci itu di tempat sepi agar tidak ada orang yang melihatnya. Ichikawa yang melihat Yamada langsung membawa dia keingatan saat pertama kali dia mengenalnya. Sudah banyak momen kebersamaan di waktu yang cukup singkat itu. Di sini Ichikawa memberitahu Yamada soal pandangannya terhadap dirinya sendiri. Kalau dulu dia selalu malas untuk pergi ke sekolah karena membencinya. Bahkan dia juga berbohong agar tidak mengikuti acara di sekolahnya. Tapi sekarang pandangannya itu berubah, dia sudah tidak membenci sekolahnya lagi. Sambil malu-malu, Ichikawa pun mengutarakan isi pikirannya kalau itu semua berkat Yamada. Namun Yamada rupanya menolak pendapat Ichikawa. Yamada pun berpendapat, seandainya Ichikawa tidak pergi ke sekolah, dia tidak akan pernah bicara dengannya atau dengan yang lainnya. Di saat yang sama, buku-buku di dalam tas itu terjatuh. Yamada lalu mengambilkan buku itu dan membuat Ichikawa sadar kalau buku itulah yang menghalanginya untuk datang ke sekolah dan susah mendapatkan teman karena mereka merasa takut. Yamada pun langsung memeluk Ichikawa sambil mengelus-ngelus kepalanya, seolah-olah dia mengerti situasi Ichikawa yang sulit berbaur dengan teman-temannya. Ichikawa pun berterima kasih sambil memeluk Yamada juga. Di scene akhir, terlihat Yamada dan Ichikawa bergegas masuk kelas. Namun saat di lorong, mereka dikagetkan oleh Sekine yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sekine pun merasa curiga dengan sikap mereka berdua yang terlihat sangat dekat. Setelah itu, Yamada lalu memberikan permen untuk Ichikawa dan cerita pun akan berlanjut di season yang kedua nanti. Di episode ini, rupanya baik Ichikawa ataupun Yamada belum mengutarakan cintanya guys. Meskipun kita tahu Ichikawa dan Yamada sudah menyadari kalau mereka sudah saling menyukai. Sepertinya di season kedua yang akan datang, sulit rasanya menyembunyikan hubungan mereka di antara teman-temannya yang lain. Namun apakah teman-temannya mendukung mereka atau malah sebaliknya? Mari kita tunggu kelanjutan ceritanya di season yang kedua nanti ya guys. Oke baiklah sampai di sini. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak. Kalau suka silahkan like, subscribe, atau isi kolom komen di bawah jika ada pertanyaan seputar dunia isekai ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.